Saudara dan saudari semua, kita bersama-sama untuk menyelami pengetahuan bagaimana kita menjadi jiwa yang murni. Karena hanya dengan menjadi jiwa yang murni, kita bisa memenuhi apa yang menjadi rancangan agung bagi setiap diri. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang tercerahkan kalau kita tidak murni jiwanya. Jadi sama sekali tidak ada orang yang bisa atau layak dikatakan tercerahkan kalau masih ada sisi gelap maupun kuasa gelap di dalam dirinya. Jika Anda kemudian sadar mengerti bahwa Anda pernah atau bahkan hingga saat ini masih dipenuhi dengan segala bentuk kuasa kegelapan, tidak usah kecil hati. Karena semuanya itu memang ada alurnya, semua itu berproses. Saya juga mantan. Saya ini mantan kolektor demit segala macam. Jadi kalau dirunut ke belakang, bagaimana saya berproses mengkoleksi segala macam demit ini? Ya. Cara yang pertama jelas, dalam kondisi kita belum hening, belum berkesadaran penuh, kita hidup dengan ego. Kita mengedepankan hasrat egoistik. Kita punya kepengenan begini dan begitu yang sebetulnya itu ya sesuatu yang sifatnya egoistik. Itu sudah cukup untuk menarik yang namanya kuasa kegelapan dalam segala bentuknya. Ya. Jadi sekali lagi pada kasus saya, sumber dari demit itu adalah hasrat egoistik saya sendiri. Kedua, tentu saja saya pernah menjadi kolektor demit-demit impor. Ya. Dari mana datangnya? Ya dari ilusi religi. Dari ritual-ritual yang kita anggap ini sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan yang sejati, tetapi sebetulnya kita menjalaninya dengan persepsi yang ilusi. Ya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Tono. Kok bisa kita menggunakan mantra dalam bahasa tertentu yang dianggap bahasa langit, bahasa surgawi, kok narik demit? Bukan soal bahasanya apa, tetapi ilusi Anda yang melandasi pembacaan mantra atau kalimat suci itu yang kemudian menjadi faktor penarik demit ke badan Anda. Ya. Setiap orang yang punya ilusi atas nama apapun itu akan menarik dapos yang relevan dengan itu. Oke? Ketiga, saya menarik Davos dari semua pelaku yang saya anggap ini sebagai satu bentuk upaya pendekatan diri kepada Tuhan. Upaya untuk menyingkap rahasia kebenaran sejati. Tetapi sebetulnya saya tidak menjalaninya dengan keheningan. Saya tidak tahu cara yang betul-betul tepat dan aman untuk kemudian bebas dari jeratan kuasa kegelapan. Ya, tugasnya sejak tahun 2018 setidaknya di tanah Indonesia aja ada 150 tempat suci yang pernah saya kunjungi. Tempat suci ini maksudnya tempat yang dianggap suci, tempat yang dianggap sakral. Di berbagai pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya. Dalam segala bentuknya. Ada yang disebut kabuyutan, ada yang disebut pesarean, ada yang disebut gua, ya, petilasan-petilasan, makom, masjid, pura, segala macam. Puncak gunung, ya, hutan. Laku saya di tempat itu sebetulnya tidak ada niat sedikit pun untuk menarik demit, nggak ada. Saya hanya mau menemukan kebenaran yang sejati. Persis bahannya seperti yang disampaikan oleh Pak Erwan Yunata, untuk menyelaraskan diri dengan alam, untuk mendekatkan diri pada Tuhan, kayak yang bagus. Tapi pada faktanya semua laku itu membuat saya menjadi kolektor demit dalam segala bentuknya. Ya, coba bayangkan, kalau dari satu tempat ketarik 3 ekor demit saja, 150 kali 3 udah berapa tuh? 450. Ditambah demit impor, ditambah dengan koleksi awal 500-an lah. Kalau kita tidak betul-betul dalam kesadaran yang penuh, kesadaran murni, datang ke tempat-tempat yang dianggap sakral, itu malah menjadi sangat
riskan, sangat berisiko. Karena kita malah membuka portal atau gerbang ke dimensi lain. Ya, yang itu kemudian menjadi jalan tertariknya segala kuasa kegelapan ke dalam tubuh kita. Berikutnya, saya mendapatkan demit dari mana? Ya dari guru-guru saya lah di zaman dulu. Belajar ke si A, pasangin. Pluk. Supaya apa? Ya supaya nurut. Nanti udah nggak cocok, pindah ke guru lain, pasangin lagi. Terus begitu ya. Apa dampak dari semua ini? Dampaknya adalah kerusakan pada saraf saya. Jadi saya zaman dulu itu menunjukkan gejala-gejala kegoncangan psikologis. Ya. Jadi kadang-kadang kadang-kadang nggak bisa mikir. Padahal saya pada dasarnya udah pinter duluan sebelum masuk ke dunia supranatural. Seringkali kemudian bisa emosinya meledak dengan tidak terkendali. Dan secara fisik kalau kemudian nanti dilihat bagaimana saraf saya, pasti rusak juga. Nah, itulah yang sekarang saya saksikan pada banyak dari Anda. Ya. Apalagi yang pada tukang dukun itu ya. Ya ampun dah. Ya. Entah dukunnya itu pengen naik jabatan, pengen dapat pacar, pengen dapat kekayaan, sudahlah. Itu hasilnya Anda malah rusak segala-galanya. Ya. Termasuk yang belajar spiritual sembarangan. Anda terpukau dengan kata-kata, Anda terpukau dengan penampilan, terpukau dengan tradisi. Sama saja pada akhirnya Anda menjadi kolektor dari kekuatan-kekuatan dari alam bawah. Nah, berita bahagianya adalah kalau Anda punya tekad yang kuat, punya ketulusan di dalam meniti jalan spiritual ini, punya kesungguhan dalam menjalankan laku pemurnian jiwa, pasti ketemu momentumnya Anda bisa melepaskan semua demit di badan Anda. Pasti ada momentumnya Anda menjadi jiwa yang murni kembali. Ya. Itulah yang kemudian saya alami di penghujung tahun 2018. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini bukan perkara yang gampang. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya ada demitnya dan sekarang sudah bebas dari pendemitan itu? Kalau saya jelaskan tidak punya pembimbing yang sudah tercerahkan. Ya. Nah, tetapi Anda bisa menguji saya dengan melihat bagaimana ceramah saya, melihat bagaimana kondisi fisik saya, menelaah buku-buku saya. Bahkan sebagian yang mantan dukun atau masih jadi dukun pasti pernah ngetes saya secara energi. Nah, dari situ Anda bisa kemudian mengambil kesimpulan. Ketika saya menyatakan saya telah murni jiwanya dari segala pendemitan itu valid apa tidak? Karena sebetulnya bisa dititeni, bisa betul-betul selami. Orang yang telah terbebas dari segala bentuk demit itu kejeniusannya akan menjadi sempurna. Kesukacitaannya akan menjadi paripurna. Itu akan tertampakkan di dalam raut wajahnya, di dalam caranya bertutur kata, di dalam senyumnya, di dalam auranya. Nah, dengan dasar itu sebetulnya sangat tidak berlebihan kalau saya mengklaim saat ini saya telah terbebas dari segala bentuk jeratan kuasa kegelapan. Sebanding dengan pernyataan bahwa saya telah mengalami pencerahan spiritual. Nah, Anda yang tinggal betul-betul menguji pernyataan ini logis apa tidak, valid apa tidak. Nah, dalam kondisi saya tercerahkan seperti ini, saya dianugerahi yang namanya ketajaman mata batin. Terdaya gunakannya rasa sejati semakin penuh, semakin utuh. Nah, dengan kondisi itulah maka saya bisa men-scanning Anda semua. Yang itu dulu belum saya bisa lakukan. Nah, dengan kemampuan saya saat ini, saya bisa memvalidasi. Misalnya Anda nih, seseorang habis meditasi, merasa didampingi oleh leluhur. Saya bisa tahu itu bukan leluhur, itu namanya siluman ulo. Karena apa? Secara faktual, siluman ular ini bisa menyamar jadi apa saja. Dan bisa memberi nasihat yang baik-baik, bahkan bisa memberikan kekuatan-kekuatan yang tampak berguna, seperti kekuatan penyembuhan.
Jadi jangan Anda membuat kesimpulan gegabah kalau kemudian seseorang tiba-tiba kemasukan apa gitu ya, tiba-tiba bisa mungkin ini pasti kemasukan dewa. Dewa mabuk, iya. Enggak. Ya. Hanya dengan rasa sejati yang terdaya gunakan sempurna, kita bisa tahu ini yang mau nyusupi badannya apa. Soal fungsi, soal peran, soal kemampuan itu makhluk alam bawah juga bisa. Makanya, ya, jangan silau dengan yang namanya kemampuan-kemampuan supranatural, termasuk kemampuan penyembuhan. Ketika orang yang menjalankan itu tidak betul-betul dalam keheningan, tidak bisa mempraktekkan keheningan, tidak konsisten memurnikan dirinya dari watak angkara murka, bahkan egonya, tidak mungkin itu kekuatan supranatural yang murni. Yang ilahiyah tidak mungkin, itu pasti melibatkan bantuan dari alam bawah, dari makhluk-makhluk yang disebut entah jin, entah siluman, entah macam-macam gitu loh. Dan cara-cara mendapatkan kekuatan itu macam-macam. Ada yang lewat puasa, ada yang lewat baca-baca wirid, baca mantra. Yang kemudian bisa memastikan diri saya terbebaskan dari jeratan kuasa kegelapan adalah laku keheningan. Laku keheningan yang dilandasi tekad kuat untuk memurnikan jiwa raga, dimanifestasikan dalam kepasrahan yang total, agar kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Dan ini berjalan beriringan antara penyelarasan di dalam energi, ya, dengan penyelarasan secara emosi. Jadi laku hening yang membuat kita nanti terbebas dari yang namanya jeratan kuasa kegelapan adalah ketika kita dengan sungguh-sungguh tadi memastikan tubuh kita menjadi kuil suci, tidak ada jeratan kuasa kegelapan lagi, sembari kita sungguh-sungguh menyirnakan segala watak angkara di dalam diri kita. Yang sombong, yang serakah, yang manipulatif itu dibereskan dulu.